Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sakhalifi. Kali ini kita akan lanjutkan seri atau playlist kita pada materi web programming 1. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan PHP. Kali ini kita sudah sampai pada pertemuan 4. Di pertemuan 4 ini kita akan lebih jauh mengenal PHP, yakni kita akan membahas tentang dasar-dasar PHP, di mana penjelasannya kita akan membahas tentang variabel, konstanta, komentar, dan juga tipe data teman-teman. Jadi langsung saja kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai perkuliahan kita di pertemuan 4, yakni kita akan membahas tentang dasar-dasar pada PHP. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang variabel. Jadi di sini variabel ini merupakan sebuah istilah yang menyatakan sebuah tempat yang menampung nilai-nilai tertentu, di mana nilai di dalamnya bisa diubah-ubah oleh kita. Variabel ini penting teman-teman, karena tanpa adanya variabel, kita tidak bisa menyimpan nilai tertentu untuk kita olah. Oke, selanjutnya variabel ini ditandai dengan adanya tanda dolar ya, yang kemudian bisa diikuti dengan angka, huruf, dan underscore untuk nama variabelnya teman-teman ya. Namun, variabel ini tidak bisa mengandung spasi teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus menggunakan underscore kalau mau dipisah teman-teman ya. Jangan menggunakan spasi. Berikut ini contoh pendefinisian variabel. Untuk mendefinisikan variabel, hanya perlu menuliskannya. Maka otomatis variabel akan dikenali oleh si PHP-nya teman-teman. Kemudian, variabel ini merupakan tempat untuk menyimpan data dalam tipe tertentu. Variabel biasanya berupa null. Null ini belum ada isinya teman-teman ya, masih kosong. Kemudian angka, string, objek, array, boolean, dan isinya bisa kita ubah-ubah nantinya ya. Jadi poin penting di sini adalah variabel ini nilainya bisa berubah-ubah. Kemudian variabel ini ditandai dengan tanda dolar, kemudian namanya, nama variabelnya apa, dan tidak bisa menggunakan spasi. Itu kata kuncinya ya teman-teman ya. Kita lanjut, langsung saja kita praktek menggunakan kode editor kita. Silakan teman-teman buka kode editornya masing-masing. Oke teman-teman, kalau sudah terbuka kode editornya, jadi ini adalah project kita yang terakhir mengenai contoh 04.php ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan lanjutkan praktek kita pada pertemuan 4 ini ya teman-teman ya. Sekarang kita akan membuat sebuah file baru. Di sini saya klik kanan, new file. Kita kasih nama contoh 05.php ya teman-teman. Kita langsung enter aja. Sini kita punya dua tab ya. Ada contoh 4 dan contoh 5. Di sini saya langsung membuat coding di contoh 05. Jadi di sini saya menggunakan HTML. Nah, teman-teman, untuk di VS Code ini sebetulnya ada fungsi yang namanya emmet. Jadi di sini teman-teman tidak perlu menuliskan coding HTML mulai dari HTML, head, body, dan tutup HTML lagi, karena di VS Code ini kita bisa langsung membuatnya menggunakan emmet ya teman-teman ya. Caranya kita ketik HTML seperti ini, kita pilih yang HTML5 teman-teman. Nah ini ya, jadi di sini sudah langsung terbuat nih sama si emmetnya tadi nih. Jadi di sini sudah ada HTML, ada head. Nah ini ada meta di sini di dalam head. Jadi kalau sebelumnya kita di dalam head ini ada title aja, di sini meta ini, tag meta ini fungsinya untuk mengidentifikasikan bahwa ia adalah coding HTML5 teman-teman. Jadi di sini teman-teman sudah berhasil membuat coding HTML5 pada VS Code ya teman-teman ya. Kebetulan di sini karena panjang ya, harus saya geser, saya potong dulu supaya ke bawah aja tampilannya. Saya pilih di menu view toggle word wrap. Jadi nanti dia tulisannya ke bawah ya, tidak ke pinggir. Seperti ini. Di sini saya kasih nama titelnya contoh 05 aja. Nah, di sini di dalam body ini kita akan membuat coding PHP ya, teman-teman. Di sini misalkan saya akan membuat biodata deh ya. Biodata tentang name, nama, dan juga kelas ya. Jadi di sini kita akan membuat variabel yang namanya name. Oke, sebelum kita membuat biodata, ini saya akan sedikit menyampaikan tentang cara penggunaan sebuah variabel ya, teman-teman.
Untuk menggunakan variabel, teman-teman tidak boleh menggunakan angka di depannya seperti ini. Kemudian teman-teman juga tidak boleh menggunakan seperti ini. Jadi di sini tidak boleh menggunakan angka terlebih dahulu untuk sebuah nama variabel ya, teman-teman. Dan juga yang kedua, ini tidak boleh menggunakan spasi ya. Kalau teman-teman mau menggunakan angka di dalam sebuah variabel, maka tempatkan angkanya di belakang ya, teman-teman, jangan di depan. Kemudian kalau teman-teman mau menggunakan spasi, teman-teman alternatifnya menggunakan underscore ya, teman-teman. Jadi kan kadang teman-teman mungkin bingung ya kalau seperti ini. Nah, biar nggak bingung, kita bisa menggunakan underscore seperti itu ya. Atau teman-teman biar nggak bingung, teman-teman juga bisa menggunakannya seperti ini ya. Nama, terus kemudian L-nya huruf besar. Oke, kita fokus ke baris ini, baris 15 dan 16. Sebetulnya ada nama untuk penggunaan jika kita menggunakan underscore dan juga menggunakan huruf kapital seperti ini, teman-teman ya. Ada nama stylenya, teman-teman. Untuk yang menggunakan underscore seperti ini nama stylenya adalah snake case, teman-teman ya. Snake case. Jadi bentuknya seperti ular, dia memanjang, semakin memanjang. Ini juga bisa nama lengkap saya misalkan ya. Jadi bentuknya seperti ular. Dan ada juga yang seperti ini. Nama lengkap saya, L-nya besar, S-nya besar. Ini gaya penulisannya adalah camel case. Nah, jadi di web programming juga ada beberapa nama style ya, teman-teman ya. Teman-teman silahkan boleh menggunakan yang mana. Kalau teman-teman mau menggunakan yang normal, silahkan. Kalau teman-teman mau menggunakan yang snake case, silahkan. Atau yang camel case, silahkan. Yang penting teman-teman tidak boleh menggunakan yang ini ya, yang dua di atas ini tidak boleh. Oke, kita lanjut ke biodata kita. Di sini saya akan membuat variabel NIM. Misalkan kita kasih NIM 1920 9977. Kemudian jangan lupa titik koma di belakangnya untuk PHP ya. Kemudian kita membuat variabel baru $nama. Misalkan di sini namanya Nisa Hoirunisa misalkan ya. Titik koma. Kemudian kita membuat variabel baru $kelas ya. Misalkan kelasnya 122A01. Titik koma. Oke, silakan teman-teman fokus dulu ke sini. Oke, di sini ada sebuah variabel yang bernama NIM. Value-nya adalah 19209977 tidak menggunakan kutip 2. Sementara $nama atau variabel nama menggunakan kutip 2, isinya atau value-nya adalah Nisa Hoirunisa. Kenapa yang ini tidak menggunakan kutip 2? Karena di sini sebetulnya untuk angka tidak perlu menggunakan kutip 2, teman-teman ya. Kalau seperti ini akan menjadi tipe data integer. Ya, kalau tidak menggunakan kutip 2. Kalau menggunakan kutip 2, dia akan menjadi tipe data string. Jadi teman-teman udah tahu ya, untuk penggunaan integer dan string ini ada di kutip 2-nya ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan variabel ini menggunakan echo ya. Jadi di sini kita belum menampilkan apa-apa. Karena di sini kita hanya pendeklarasian variabel aja, teman-teman. Untuk menampilkan outputnya, kita menggunakan echo. Misalkan di sini saya kasih dulu kata-kata ya, atau kalimat NIM saya adalah. Karena di sini kita sudah membuat sebuah variabel, maka kita tidak perlu lagi mengetik seperti ini, teman-teman. Cukup menggunakan $NIM. Jadi nanti di sini akan muncul 19209977 seperti itu, teman-teman ya. Kemudian kita kasih BR titik koma. Kemudian kita beri echo lagi. Nama saya adalah seperti apa nih? $nama, betul ya. BR. Oke, setelah ini saya akan membuat atau menduplikasi baris tertentu di dalam VS Code, teman-teman. Jadi teman-teman sebetulnya tidak perlu mengetik 2 kali jika coding atau value-nya hampir sama, teman-teman. Jadi di sini kan kita akan menampilkan NIM, nama, dan kelas.
karena kalimatnya hampir sama, kita akan menduplikasi atau duplikat si baris dari coding kita, teman-teman ya. Itu menggunakan Shift Alt bawah. Nah, maka akan menduplikasi sebuah baris ke bawahnya ya, teman-teman ya. Ini kita tinggal ganti kelas dan ini juga kelas. Seperti itu, teman-teman ya. Jangan lupa save dulu ya sebelum kita merunning si file PHP-nya ini. Oke, jadi setelah ini kita akan langsung membukanya dengan web browser. Silahkan teman-teman buka web browsernya masing-masing. Oke, kalau sudah membuka web browsernya, jangan lupa teman-teman jalankan terlebih dahulu web server kita. Web servernya kita aktifkan Apache. Sebetulnya ini untuk PHP saja, kita boleh menggunakan Apache-nya saja, teman-teman ya. Tidak perlu MySQL-nya kita start, karena MySQL ini nanti kita akan butuhkan pada saat kita membuat sebuah database. Jadi nggak apa-apa, kalau kemarin kan kita running dengan MySQL, sekarang kita running Apache-nya aja. Setelah ini web server kita sudah on ya, teman-teman. Tinggal memanggil project kita di sini di web browser kita. Teman-teman masih ingat cara manggilnya gimana? Ya benar ya, localhost. Kalau di sini saya menggunakan port 8080 ya. Teman-teman tidak usah localhost/wp1 aja ya, seperti itu ya. Nah, ini folder wp1 kita. Di sini kita punya file contoh 4 dan contoh 5 ya. Kita klik yang contoh 5. Nah, ini adalah hasil running file yang sudah kita buat. NIM saya adalah 19209977. Nama saya adalah Nisa Hirunisa. Kelas saya adalah 122A01. Seperti itu ya. Mudah ya, teman-teman, untuk penggunaan sebuah variabel. Oke, kita balik lagi ke materi kita. Oke, setelah ini kita akan membahas tipe data ya, teman-teman ya. Tadi kita sudah bahas ya mengenai integer dan string. Itu merupakan tipe data ya, teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan tentang tipe data. Apa sih itu tipe data? Jadi penjelasannya di sini berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Variabel di PHP ini lebih fleksibel, teman-teman. Kita tidak perlu mendefinisikan jenisnya ketika kita mendefinisikan pertama kali. Maksudnya di sini kalau di bahasa pemrograman lain seperti C++, itu harus menggunakan tipe datanya terlebih dahulu sebelum ke variabelnya. Contoh, string $nama sama dengan value-nya apa. Nah, itu untuk C++ ya, teman-teman. Nah, kalau di PHP ini kita tidak perlu menuliskan tipe datanya. Jadi kita langsung aja $nama seperti itu ya. Kemudian untuk tipe data di sini ada 6 tipe data yang diakomodasi oleh PHP. Yang pertama, integer. Contohnya 1 2 3 4. Ya, ini adalah sebuah angka ya, bukan pecahan. Maksudnya pecahan di sini kita menggunakan koma ya. Kalau kita mau menggunakan koma, ini kita bisa menggunakan double. Nah, untuk integer ini biasanya penggunaannya untuk membuat sebuah nilai yang dapat kita hitung dengan aritmatika. Jadi misalkan nanti teman-teman akan membuat sebuah coding yang bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi. Pokoknya dihitung menggunakan aritmatik. Ini cocoknya menggunakan integer biasanya ya, teman-teman ya. Kemudian ada double. Double ini contohnya 5,1234. Ini itu koma ya, karena kalau di komputer ini biasanya pakai titik. Kemudian tipe double ini merupakan tipe nilai pecahan ya, menggunakan koma. Tipe data yang ketiga adalah string. Di sini contohnya Yuris 60 ya. Jadi di sini string ini perlu menggunakan kutip 2 ya, yang sudah tadi saya jelaskan. Di sini string ini merupakan kumpulan dari sebuah karakter. Maksudnya kumpulan dari karakter, dia bisa menggunakan huruf atau juga bisa menggunakan angka ya. Kemudian di sini ada boolean. Boolean ini teman-teman pasti sudah tahu, ada dua isi dari si boolean, true dan false ya, teman-teman. Kemudian ada objek, ini membuat sebuah instance dari kelas, dan juga ada array atau larik ya. Oke, kita lanjut. Mari kita buka kembali kode editor kita. Kita akan praktek tentang tipe data ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman buka kode editornya masing-masing. Oke, kalau sudah dibuka kode editornya, kita akan membuat sebuah file baru ya. Di sini kita kasih nama contoh 06.php. Kita enter. Oke, di sini kita akan buat baru
dengan menggunakan pondasi dari HTML5 ya. Kita akan menggunakan emmet di sini. Kita klik seperti ini. Ini saya toggle word wrap dulu. Nah, seperti ini. Di sini saya kasih title contoh 06 ya. Kemudian di dalam body-nya kita akan membuat sebuah coding PHP. Tutup dulu PHP-nya. Karena di sini kita menggunakan tipe data, di sini studi kasusnya kita akan membuat sebuah daftar belanja, teman-teman ya. Oke, jadi nanti kita akan membuat daftar belanja, ada nama barang, jumlah, harga, dan juga total harganya, teman-teman. Di sini berarti kita membuat variabel dolar nama barang. Bisa teman-teman seperti ini. Oke, teman-teman masih ingat ini nama stylenya apa? Ini nama stylenya adalah camel case ya. Gak apa-apa, ini bisa kita gunakan. Nama barang misalkan roti, titik koma. Kemudian di sini harganya, di sini misalkan harga roti Rp4.000 ya. Kalau seperti ini dia akan menjadi sebuah string ya. Karena di sini kita akan menjumlahkan harga, maka kita perlu menggunakan integer. Jadi tidak perlu menggunakan kutip 2 ya. Oke, setelah ini kita akan membuat variabel baru jumlah beli misalkan ya. Kita misalkan belinya 5 titik koma, kemudian total harga misalkan ya. Nah, total harga di sini berarti kita kan menggunakan sebuah aritmatika ya. Berarti harga dikali jumlah beli ya, teman-teman. Caranya seperti ini. Kita panggil dolar harga dan kita kalikan dengan dolar jumlah beli ya. Seperti ini. Jadi untuk perkalian di web programming, jadi tidak menggunakan seperti ini ya. Tidak menggunakan X, tapi menggunakan bintang. Oke, kalau sudah ini kita rasa cukup ya, segini aja yang akan kita tampilkan. Di sini kita akan tampilkan menggunakan echo. Kemudian oh ya, di sini ada inkonsistensi. Ya, di sini camel case-nya ya. Kita benerin dulu, nggak apa-apa, silakan seperti ini ya. Kemudian kita akan tampilkan si nama barangnya. Kita akan buat kalimat dulu ya. Nama barang yang dibeli, atau gini aja deh, nama barang gitu ya. Berarti dolar nama barang. Nah, kita enter aja. Kemudian diberi baris baru. Teman-teman boleh menggunakan shortcut untuk menduplikasi ya. Shift Alt bawah. Berarti 4 baris. Di sini harga, berarti ya, harga barang atau harga aja deh. Berarti ini kita ubah harga. Kemudian ini jumlah beli. Ini juga jumlah beli. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman nggak muncul, ini bisa menggunakan kontrol spasi ya, untuk melihat prediksi dari si coding ya, teman-teman ya. Di sini kita pilih yang jumlah beli ya. Kita enter. Kemudian di sini berarti total harga ya. Total. Nah, ini kan nggak muncul ya. Kontrol spasi. Nah, kita pilih total harga seperti itu. Oke, berarti ini BR yang terakhir nggak usah ya. Kita save. Ini sudah bisa kita jalankan di browser kita. Oke, sekarang kita buka web browsernya lagi. Oke, di sini kita tinggal hapus aja contoh 05-nya. Kita balik lagi ke folder kita, folder WP1. Di sini sudah ada file contoh 06 ya. Kita pilih atau kita klik ya. Nah, seperti ini. Saya perbesar dulu. Nah, di sini nama barang adalah roti, harganya 4.000, jumlah belinya 5 dan total harganya 20.000. Jadi sudah dihitung oleh si PHP teman-teman ya, menggunakan perkalian tadi ya. Jadi ini masih mudah ya teman-teman untuk penggunaan dari variabel dan tipe data ya teman-teman. Selanjutnya kita balik lagi ke materi kita. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang konstanta teman-teman. Nah, selain variabel, sebuah program umumnya juga memungkinkan adanya sebuah konstanta teman-teman. Teman-teman mungkin sudah tahu ya konstanta itu apa.
Jadi konstanta ini fungsinya sama seperti variabel, namun nilainya statis, konstan atau tidak bisa berubah, teman-teman. Nah, cara untuk mendefinisikan sebuah konstanta adalah seperti ini, teman-teman. Nah, define, kemudian nama konstantanya apa, kemudian value atau nilai konstantanya apa. Kemudian setelah didefinisikan, kita juga dapat langsung menggunakannya dengan mengetikkan nama konstanta tersebut. Yang ini berarti ya. Nama konstanta umumnya diketik menggunakan huruf besar. Jadi untuk membedakan antara variabel dan juga konstanta, konstanta ini kita ketik dengan huruf besar atau kapital semua ya, teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk konstanta. Kita lanjut ke komentar. Nah, kita juga bisa menyisipkan penanda pada coding. Namun penanda tersebut tidak akan muncul ke dalam hasil pada browser kita. Jadi menggunakan komentar ya, teman-teman. Contoh penggunaan komentar adalah seperti ini. Ya, ini yang slash 2 kali. Ini komentar 1 baris ya. Dan juga ini ada pakai hashtag, ini juga bisa. Ini komentar 1 baris. Dan juga ada komentar yang multi baris atau lebih dari 1 baris. Ini menggunakan slash bintang, kemudian tutupnya adalah bintang slash ya, seperti itu. Kalau bingung seperti apa, yuk kita praktekkan. Silahkan teman-teman buka kode editornya lagi. Oke, kalau sudah dibuka, kita buat sebuah file baru di sini. Contoh 07 berarti ya. .php. Kita enter. Kita bangun menggunakan HTML5 seperti biasa. Oke, di sini kita akan membuat sebuah file baru di mana di dalamnya kita akan menghitung sebuah luas lingkaran, teman-teman ya. Jadi di sini luas lingkaran itu kan ada pi ya, PHI ya. Pi ini kan adalah nilai konstan. Maka kita akan mempraktekannya di contoh 07 ini ya, teman-teman ya. Titel di sini kita berarti menghitung luas lingkaran seperti itu ya. Kemudian di dalam body kita beri tag PHP. Kita tutup dulu PHP-nya. Kemudian kita beri komentar dulu. Komentarnya kita menggunakan slash 2 kali, atau teman-teman bisa menggunakan shortcut Ctrl slash. Nah, seperti ini ya. Jadi dia otomatis muncul. Di sini misalkan saya kasih komentar menghitung luas lingkaran gitu ya. Ini nggak apa-apa, ini penanda aja, jadi nanti tidak akan muncul di web browser kita. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah konstanta, teman-teman. Teman-teman masih ingat konstanta pemanggilannya seperti apa? Jadi dia menggunakan define ya. Define. Kemudian kita beri kutip 2 dulu, dan jangan lupa untuk penamaan dari si konstanta menggunakan kapital ya. Kemudian kita beri nilainya berarti 3,14 ya. Ya seperti itu, ini cukup. Titik koma jangan lupa. Oke, ini kita kasih komentar konstanta pi seperti itu ya. Oke, di sini juga saya akan membuat sebuah judul ya. Judulnya di sini menggunakan konstanta juga, menggunakan define. Di sini saya beri nama judul. Nanti judul ini kita akan buat seperti ini. Hitung luas lingkaran. Maaf, ini pakai huruf kecil aja karena ini nilai atau value-nya. Luas lingkaran. Oke, titik koma. Ini kita pindah komentarnya ke sini. Oke. Kemudian kita akan menampilkan si judul ini menggunakan iho judul. Kemudian jangan lupa titik koma. Jadi ini untuk pemanggilan konstanta seperti ini, tidak perlu menggunakan $, cukup langsung namanya aja. Kemudian untuk luas lingkaran itu kan ada jari-jari, teman-teman ya. Nah, untuk jari-jari di sini kita tidak menggunakan konstanta, tapi kita menggunakan variabel. Jari-jari itu kan adalah R ya. Kan jari-jarinya 10. Kemudian kita di sini tampilkan lagi echo jari lingkaran
sama dengan string R, kita kasih BR. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel baru, luas lingkarannya ya. Teman-teman masih ingat luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran itu pi r kuadrat berarti ya. Jadi di sini kita menggunakan rumus pi r kuadrat dengan menggunakan coding seperti ini. Pi kali string R kuadrat, karena kuadrat di sini kita memanggilnya sebanyak 2 kali ya. Seperti ini. Ini echo lagi, luas lingkaran sama dengan string luas BR. Nah, di sini biar rapi, karena sini masih berantakan, di sini saya pindahkan ininya terlebih dahulu. Kemudian ininya dipindahkan. Kemudian echo-nya kita satukan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saya kasih komentar variabel ya, variabel jari-jari dan luas. Kemudian tampilkan output. Ini untuk komentarnya. Oke, di sini karena judul belum mempunyai BR ya. Oke, maka dari itu kita akan membuat sebuah baris baru setelah judul. Di sini bisa menggunakan seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Di sini kita menggunakan titik. Oke, jadi untuk penggunaannya saya buat seperti ini, teman-teman ya. Teman-teman boleh pilih mau BR-nya di sini atau BR-nya seperti saya. Jangan lupa save ya. Ini saya rapiin dulu. Ya, save lagi. Setelah ini kita buka kembali web browser kita masing-masing ya. Oke, kalau sudah dibuka, kita balik lagi ke folder WP1. Di sini ada contoh 07, kita klik. Nah, ini ya. Di sini ada hitung luas lingkaran, kemudian ada jari-jari lingkaran 10. Kemudian ada luas lingkaran. Di sini ini kita tampilkan menggunakan konstanta, teman-teman ya. Hitung luas lingkaran ya. Kemudian kita outputkan jari-jarinya, yakni jari-jari 10. Kemudian luas lingkarannya adalah 314. Karena pi r kuadrat ya. 3,14 dikali 10 dikali 10, maka hasilnya adalah 314. Jadi seperti itu ya untuk penggunaan komentar dan konstanta, teman-teman. Oke, mungkin itu dulu materi kita di pertemuan 4 mengenai dasar-dasar pada PHP. Kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan 5 yang akan membahas tentang operator-operator pada PHP. Jadi nanti kita akan membahas operator aritmatik, operator perbandingan, dan lain-lain ya, teman-teman. Jadi tunggu aja materinya di pertemuan 5. Oke, seperti biasa teman-teman, untuk pertanyaan, kritik, saran maupun pendapat lain, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.